Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 untuk mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 1A jurusan Matematika ingin memberikan penjelasan mengenai materi Routing Fundamentals. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang akan membantu saya, yaitu ada Larissa Ananda Putri. Perkenalkan, nama saya Larissa Ananda Putri. Reisha Amanda Yura. Perkenalkan, nama saya Reisha Amanda Yura. Salsa Ilhamita. Saya Salsa Lamita. Dan saya Nadia Rifka Khairani. Penjelasan yang pertama mengenai router. Dimulai dari pengertiannya, router merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda. Selain itu, router sendiri dirancang untuk menerima, menganalisis, dan meneruskan paket data antar jaringan komputer dengan memeriksa alamat IP tujuan dari paket data yang telah diberikan. Penjelasan selanjutnya mengenai cara kerja router. Pada hakikatnya, router itu bekerja untuk mengatur dan mengarahkan jaringan data menggunakan paket yang berisi berbagai jenis data, di mana paket data itu punya beberapa lapisan yang nantinya bakal router baca dan dipilih router terbaik untuk transmisi. Tapi kalau kita lihat dari gambar ini, ada dua buah jaringan komputer yang terhubung sama sebuah router, di mana jaringan komputer yang kiri terhubung sama port 1 dengan alamat 192.168.1.0 dan yang kanan terhubung sama port 2 dengan alamat IP 192.168.2.0. Nah, gambar itu udah diatur biar komputer A, B, C, sama D, E, F itu saling terhubung dan nantinya bakal punya jaringan yang berbeda. Jadi, kalau misalnya nih, komputer A mau kirim data ke komputer C, datanya tuh nggak bakal langsung diterusin ke jaringan komputer lain sama si router. Nah, begitu juga kalau misalnya komputer E mau kirim data ke komputer F. Hal yang sama pasti bakal terjadi. Tapi lain hal kalau misalnya komputer F mau kirim data ke seberangnya nih, misalnya ke komputer B gitu, itu nanti router bakal langsung kirim paket data yang dikirim dari komputer F ke komputer B. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai fungsi router. Sebelumnya, router itu dibagi menjadi dua fungsi. Yang pertama ada fungsi router secara umum dan fungsi router secara khusus. Untuk yang pertama, secara umum, router ini berfungsi untuk mengelola lalu lintas jaringan, kemudian membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat lain, lalu menganalisis atau mengubah apapun dengan melakukan transfer data yang bisa bikin router itu memodifikasi data internet, terus bakal dia bagiin ke jaringan lainnya. Nah, sedangkan secara khusus, router ini berfungsi untuk yang pertama menghubungkan jaringan, lalu yang kedua mentransmisikan informasi, dan yang ketiga menghubungkan jaringan ke DSL, yang keempat paket filtering atau memfilter paket, dan yang kelima serta peripherals and file sharing. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis router. Nah, router ini punya 6 jenis yang berbeda. Nah, yang pertama ada router aplikasi. Dia bisa di-download lewat Windows, macOS, atau Linux yang bisa dipakai buat aplikasi terunduh di dalam suatu perangkat, dan penggunaannya ini tergantung sama perangkat yang udah tersedia. Yang kedua ada router hardware. Nah, router ini tuh berupa perangkat keras yang tugasnya itu untuk membagikan alamat IP ke tiap network yang tersambung. Nah, contoh router ini tuh kayak Mikrotik atau Cisco. Lalu yang ketiga ada router PC. Nah, router ini tuh juga bisa di-download di PC terus dipakai kayak router biasanya aja. Tapi router ini cuma bisa di-download di PC yang prosesornya paling minimal banget itu Intel Platinum 2. Nah, kemudian yang keempat itu ada static router atau router statik. Dia ini bisa melakukan routing jaringan secara manual yang konfigurasinya juga manual. Nah, router ini tuh jadi pengaturan paling sederhana di jaringan komputer
dan cocok juga nih untuk jaringan internet dengan skala yang kecil. Lalu yang kelima adalah router dinamis. Beda sama router statis, kalau router dinamis ini tuh bekerja secara otomatis. Terus juga alamat IP-nya mereka itu bisa berubah karena mereka kan belajar sendiri arah dari rute terbaiknya untuk nerusin paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Nah, terakhir, yang keenam itu ada wireless router. Dia ini bisa nawarin konektivitas WiFi ke perangkat user dengan berbasis sama jaringan internet atau WiFi. Nah, dia bisa menghasilkan sinyal nirkabel di rumah ataupun di tempat kerja secara efektif. Selain itu, dia juga bisa dipakai sebagai router bisnis. Nah, penjelasan yang selanjutnya adalah mengenai routing. Jadi, routing itu adalah proses pengiriman data ataupun informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lainnya. Nah, untuk bisa menjalankan proses routing tadi, kita perlu benda yang namanya router, seperti yang sudah kita jelaskan di penjelasan sebelumnya. Nah, perlu kita ketahui juga kalau router itu merupakan hal yang penting di internet. Jadi kalau misalnya nggak ada routing, kita nggak bisa pakai internet. Nah, untuk cara kerja routing sendiri, kalau kita lihat dari gambar yang ada di sini, routing itu kerjanya diawali dengan paket data yang berangkat dari komputer A ke komputer B dari beberapa jaringan komputer, dan kemudian router bakal nyari jalur untuk routing yang paling efektif dan paling cepat. Nah, sama halnya dengan router, routing juga punya fungsinya sendiri nih. Nah, jadi kalau ada routing, kita ini bisa mengkonfigurasi 2 buah router atau lebih biar bisa saling terhubung dan bisa saling mengirim pesan satu sama lain. Nah, selain itu juga, dengan adanya router, komputer kita bisa menyampaikan pesan serta bisa mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jaraknya jauh sekalipun. Nah, selanjutnya untuk jenis-jenis jaringan, sebelum kita masuk ke jenis-jenis jaringan, jadi di jaringan WAN WAN atau Wide Area Network ada TCP atau IP sebagai alamat. Nah, dengan begitu, pas paketnya nanti dikirim, si paket data bakal sampai ke alamat yang dituju. Nah, TCP atau IP itu bakal ngebagi tugas mereka dimulai dari menerima paket data hingga pengiriman paket data dalam sistem. Jadi dalam hal ini, jenis-jenis routing itu dibagi jadi 2. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan pengiriman paket data. Nah, dalam pengiriman paket data itu dibagi lagi jadi 2, yaitu routing langsung dan routing tidak langsung. Nih, yang pertama dulu ya. Ada routing langsung, di mana pengalamatan tuh bakal terjadi secara langsung tanpa melalui host atau alamat lain. Nah, contohnya gini, ada sebuah komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 yang bakal kirim data ke komputer dengan alamat IP 192.168.1.3. Nah, yang kedua ada routing tidak langsung, di mana proses pengalamatan itu harus lewat alamat host lain sebelum ke alamat host tujuan. Nih, contohnya kayak gini. Ada komputer dengan alamat IP 192.168.1.2 pengen ngirim data ke komputer dengan alamat IP 192.168.1.3. Tapi sebelum ke tujuan, datanya tuh bakal dikirim dulu lewat host dengan alamat IP 192.168.1.5 lalu baru ke alamat host tujuan. Nah, selanjutnya berdasarkan jenis konfigurasi, routing dibedain lagi nih jadi 3, yaitu yang pertama ada minimal routing atau proses routing yang sederhana
dan biasanya bakal digunain cuman untuk pemakaian routing lokal aja. Lalu yang kedua ada static routing. Nah, dia ini juga routing sederhana yang bisa dilakukan di jaringan komputer dan biasanya dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, jadi nanti si routing table-nya itu bakal bakal dibuat dan dihapus secara manual. Selain itu, routing ini berfungsi pada protokol IP dan sayangnya memiliki kekurangan, yaitu mereka nggak bisa ngebagi informasi routing dan nggak make routing protokol. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dynamic routing, di mana dynamic routing ini merupakan routing yang dilakukan secara otomatis oleh sebuah router dan jadinya bisa bikin routing table secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router lainnya. Nah, selain itu, routernya itu juga bisa ngebagi informasi routing secara otomatis dan ada routing protokol seperti ROP, RIP, atau OSPE. Dan routing ini juga berfungsi pada inter-routing protokol. Berbeda ya sama static routing yang tadi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai routing table. Apa sih definisi dari routing table atau table routing itu sendiri? Yaitu adalah table yang menginformasikan tentang jaringan yang terhubung langsung atau directly connected network, ataupun jaringan yang tidak terhubung langsung atau remote network. Nah, table routing sangat penting. Kenapa? Karena dapat menjadi panduan router untuk menerima paket. Informasi dalam table routing yaitu dalam bentuk garis alamat jaringan atau disebut juga dengan rute entry. Nah, apa sih pengertian dari alamat jaringan tadi? Alamat jaringan adalah alamat pertama di jaringan, atau sebutan lainnya adalah jaringan yang tidak tersedia, kecuali dalam situasi tertentu. Situasi yang seperti apa? Yaitu situasi yang dimana sebuah host terpaksa menggunakan perutuhan penuh sebelum pindah ke host lain. Nah, setiap entry rute menginformasikan tentang batasan umum yang digunakan router untuk mengirim paket data. Ketika router menerima paket data, ia akan memeriksa alamat IP tujuan paket atau alamat tujuan dan membandingkannya dengan alamat jaringan dari setiap entry dalam table routing. Jika ada kecocokan, router mengirimkan paket, meneruskan antarmuka yang digunakan untuk mengirim paket. Antarmuka yang digunakan untuk merutekan paket disebut antarmuka jalan keluar. Tetapi jika tidak ada entry yang cocok atau tidak ada kecocokan, router akan menjatuhkan paket. Lalu yang selanjutnya ada 4 informasi tabel perutaan yang harus diketahui. Yang pertama adalah dst.address, yaitu menentukan jaringan yang dituju dan dapat dijangkau oleh router. Yang kedua adalah pref src. Informasi dalam kolom ini mewakili alamat IP yang digunakan oleh router sebagai bidang alamat IP pengirim. Yang ketiga adalah gateway, atau pada kolom dst.address tentukan bagaimana router mencapai jaringan, biasanya dalam bentuk antarmuka atau alamat IP. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah jarak atau distance, yaitu jarak yang menunjukkan nilai jarak terkelola AD. Nilai AD itu menunjukkan apakah entry diambil dari router, statis atau dinamis, dan dapat digunakan untuk menunjukkan jenis protokol yang digunakan. Nah, ini juga dapat digunakan untuk memeriksa apakah entry adalah jaringan yang terhubung langsung atau directly connected network. Berikut adalah contoh dari directly connected network atau jaringan yang terhubung langsung. Pada router R1, yang pertama terhubung ke Ether 1, network ID 192.168.10.024. Yang kedua terhubung ke Ether 2, yaitu network ID 192.168.40.030.
Lalu yang selanjutnya adalah pada router ke R2. Yang pertama terhubung ke Ether 1 dengan network ID 192.168.40.030. Yang kedua terhubung ke Ether 2 network ID 192.168.20.024. Yang ketiga terhubung ke Ether 3 yaitu dengan network ID 192.168.30.024. Di remote network pada router R1 network ID-nya tadi adalah 192.168.20.024. Lalu yang kedua adalah network ID 192.168.30.024. Lalu pada router R2-nya network ID-nya adalah 192.168.10.024. Maka diperoleh tabel routing secara umum seperti berikut. Di mana network menunjukkan destination atau network jaringan yang dituju yang dapat dijangkau oleh router tersebut. Lalu interface adalah penghubung keluar yang akan ditempuh oleh sebuah paket jika ditunjukkan untuk sebuah network tertentu. Lalu ada metrik. Metrik menunjukkan apakah entry tersebut merupakan directly connected network atau remote network. Nah, dari tabel routing tadi hanya memuat informasi network yang terhubung langsung atau directly connected network dan belum memuat informasi terkait dengan network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Maka harus dilakukan konfigurasi statik di kedua router tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai IP router. Apa sih definisi dari IP router? IP router adalah proses pengiriman data dari suatu host pada suatu jaringan melalui suatu router ke suatu host pada jaringan yang lainnya. Nah, router menggunakan pemetaan atau table routing untuk mengetahui bagaimana router menggunakan jalur terbaik untuk merutekan paket ke alamat tujuan atau destination. Sebuah tabel routing adalah tabel yang berisi semua informasi alamat IP dari antarmuka router lain, sehingga satu router dapat berkomunikasi dengan yang lain. Tabel perutaan memberikan informasi hanya sementara. Algoritma perutaan menganalisis dan mengelola tabel perutaan. Pada dasarnya, sebuah router hanya mengetahui cara untuk terhubung ke jaringan atau subnet yang terhubung langsung ke router. Lalu, sebuah tabel routing adalah tabel yang berisi informasi alamat IP dari antarmuka router lain, sehingga satu router dapat berkomunikasi dengan yang lain. Tabel perutaan memberikan informasi hanya sementara. Algoritma perutaan menganalisis dan mengelola tabel perutaan. Pada dasarnya, sebuah router hanya mengetahui cara untuk terhubung ke jaringan atau subnet yang terhubung langsung ke router. Ada dua fungsi dasar perutaan yang perlu diketahui. Yang pertama adalah fungsi penentuan jalur, yaitu router bertindak untuk menentukan jalur yang akan dilewati dalam paket untuk mencapai tujuannya. Lalu yang kedua adalah fungsi alih atau switching, yaitu router dapat menentukan paket sehingga bertindak sebagai switch. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus diketahui saat melakukan IP router, yaitu pertama adalah alamat tujuan. Yang kedua, router-router yang bisa mempelajari tentang jaringan remote atau network remote. Lalu yang ketiga adalah router yang mungkin ke semua network remote. Lalu yang terakhir adalah router terbaik untuk setiap network remote. Lalu ada 3 jenis perutaan berdasarkan jenis mappingnya, yaitu yang pertama adalah protokol perutaan statis atau static routing protocol.
yaitu proses pengaturan router jaringan menggunakan table routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua adalah protokol perutaan standar atau default routing protocol, yaitu jenis routing yang menggunakan single router dan akan mengirim semua paket ke single router. Lalu yang kedua adalah protokol perutaan standar atau default routing protocol, yaitu jenis routing yang menggunakan single router dan akan mengirim semua paket ke satu router atau single router. Nah, rute ini merupakan sebuah pilihan jika tidak ada jalur lain yang tersedia. Lalu yang terakhir atau yang ketiga adalah protokol perutaan dinamis atau dynamic routing protocol, yaitu sebuah router di mana rute melakukan secara otomatis dalam memasukkan ke table router dengan cara berhubungan dengan router lainnya. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang routing algorithm. Routing algorithm adalah suatu prosedur yang menetapkan rute atau jalur untuk mentransferkan paket data dari sumber ke tujuannya. Mereka membantu mengarahkan lalu lintas internet secara efisien. Setelah paket data meninggalkan sumbernya, ia dapat memilih di antara banyak jalur yang berbeda untuk mencapai tujuannya. Routing algorithm secara sistematis menghitung jalur terbaik atau jalur dengan biaya terendah yang dapat dilalui oleh paket. Nah, jenis-jenis routing algorithm ada dua. Yang pertama, routing algorithm adaptif dan routing algorithm non-adaptif. Nah, kali ini kita akan membahas algoritma adaptif terlebih dahulu ya. Algoritma adaptif atau yang disebut dengan dynamic routing adalah pemilihan rute atau jalur tergantung dengan lalu lintas dan topologi yang digunakannya. Jenis ini membutuhkan data dinamis seperti topologi jaringan, beban, dan penundaan untuk memilih rute atau jalur yang terbaik. Jenis-jenis routing algorithm yang kedua yaitu ada algoritma non-adaptif atau yang dikenal dengan static routing. Pada jenis ini, perutaian tidak bergantung dengan topologi jaringan dan juga lalu lintas jaringan. Rute atau jalur terbaik akan ditentukan sebelumnya dan tidak ada perubahan. Klasifikasi dari algoritma routing adaptif ada tiga. Yang pertama, isolated routing, yaitu algoritma perutaian yang mengambil informasi perutaian dari informasi lokal selain informasi dari node tetangga. Keputusan perutaian ini dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dimilikinya saja dan tidak sama sekali mengumpulkan data dari node lain. Yang kedua ada centralized routing. Dengan bantuan informasi yang lengkap dari topologi jaringan, perutaian ini menghitung dan juga memilih rute atau jalur yang termurah untuk mengirimkan paket antara sumber dan tujuan. Yang ketiga ada distribution routing, yaitu algoritma terdesentralisasi yang menghitung jalur biaya paling rendah antara sumber dan tujuan secara iteratif dengan cara terdistribusi. Klasifikasi dari algoritma routing non-adaptif ada dua. Yang pertama, flooding routing, yaitu teknik perutaian yang sederhana dalam suatu jaringan komputer, di mana ketika sumber mengirimkan paket melalui setiap tautan yang keluar. Yang kedua ada random walk, yaitu paket dikirimkan secara host oleh host ke salah satu tetangga secara acak. Metode routing algorithm. Yang pertama ada forward search algorithm, yaitu bertujuan untuk menentukan jarak terpendek dari node awal yang sudah ditentukan ke setiap node yang ada. Yang kedua ada backward search algorithm, bertujuan untuk menentukan biaya terkecil yang diberikan oleh node tujuan dari seluruh node yang ada. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang forwarding. Forwarding yaitu menetapkan atau memindahkan suatu paket dalam rute atau jalur untuk ketujuannya. Jadi ketika sebuah router menerima paket dari salah satu jaringan yang terhubung, ia perlu meneruskan paket ke jaringan lain yang terhubung atau ke beberapa jaringan yang terhubung. IP forwarding adalah kemampuan sistem operasi untuk menerima paket jaringan yang masuk antara satu dengan yang lainnya. Sistem ini akan mengenali bahwa jaringan ini harus diteruskan ke jaringan lain sehingga bisa berkomunikasi. IP forwarding dibutuhkan ketika memiliki pengaturan sistem di antara dua jaringan yang berbeda
dan perlu melewati jalur lintas di antara dua jaringan. IP forwarding bekerja pada perangkat router. Router sudah memiliki kemampuan forwarding jika terkoneksi dengan sesamanya. Contoh router yang memiliki kemampuan forwarding yang sama yaitu router Linux. Namun, sistem operasi dari router Linux ini belum bersifat otomatis sehingga harus diaktifkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita harus tahu status IP forwarding yang kita miliki. Kita bisa menggunakan perintah yang ini, atau kita bisa menggunakan konfigurasi file. Nah, nilai 0 diartikan sebagai IP forwarding yang tidak aktif. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan IP forwarding. IP forwarding dapat diaktifkan dengan dua cara, yaitu cara sementara dan permanen. Cara sementara, kita dapat menggunakan perintah ini. Dengan mengubah nilai konfigurasinya menjadi 1, artinya kita dapat mengaktifkan IP forwarding. Atau kita bisa juga menggunakan perintah echo dengan bantuan software Debian atau Ubuntu dengan perintah ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara permanen. Nah, cara permanen ini akan membuat bentuk IP forwarding tidak berubah setelah dimuat ulang. Nah, untuk merubah konfigurasi IP forwarding dapat menggunakan aplikasi edit seperti Nano. Kita dapat menggunakan perintah yang ini. Setelah itu, kita cari bagian yang ini. Nah, lalu hilangkan tanda pagar di depan sehingga menjadi ini. Lalu, tambahkan konfigurasi pada baris paling bawah. Lalu kita dapat merestart komputer kita, atau jika kita tidak ingin merestart komputer kita dapat menggunakan perintah yang ini. Selanjutnya itu cara menonaktifkan IP forwarding. Cara menonaktifkan IP forwarding ini ada dua, yaitu cara sementara dan cara permanen. Nah, cara sementaranya kita dapat menggunakan perintah ini, atau kita bisa menggunakan perintah echo yang ini. Selanjutnya yaitu cara permanen. Cara permanen ini membutuhkan software untuk mengedit file. Pada contohnya di distro Debian, kita dapat menggunakan perintah yang ini. Dan juga ada distro CentOS, kita dapat menggunakan perintah yang ini. Selanjutnya kita dapat mengubah bagian ini menjadi nilai 0, sehingga kita dapat menonaktifkan IP forwarding. Routing protokol adalah cara router menentukan bagaimana berkomunikasi antara router satu dengan yang lainnya untuk mendistribusikan informasi, sehingga router diharuskan memilih rute terbaik antara node pada jaringan komputer, serta akan memperbarui informasi pada tabel routing jika terdapat perubahan jaringan. Routing protokol terdapat dua tipe, yaitu static route dan dynamic route. Nah, static route adalah bentuk rute yang menggunakan konfigurasi secara manual. Contohnya itu jika ingin ke Bogor menggunakan jalan A. Kalau dynamic route adalah bentuk rute yang akan mengupdate dan juga akan memilih rute secara otomatis. Contohnya itu jika ingin ke Bogor dapat menggunakan jalan yang cepat, jalan yang kita tahu, atau jalan yang macet seperti itu. Dynamic Routing Protocols terbagi menjadi dua bagian, yaitu Interior Gateway Protocols atau IGP dan juga Exterior Gateway Protocols atau EGP. IGP adalah routing protokol yang digunakan untuk suatu daerah, kampus, dan juga kantor. Nah, pada kampus yang memiliki beberapa router dan agar tergabung dalam satu wilayah, diperlukan nomor autonomous system atau AS yang sama. Contohnya itu router A memiliki nomor AS 76854 dan juga router B yang memiliki nomor AS 76854, sehingga kedua router ini dapat mengenali sesamanya. Interior Gateway Protocol atau IGP terbagi menjadi dua, yaitu Distance Vector dan juga Link State. Nah, Distance Vector ini sesuai dengan namanya, dia akan memilih jalur dari seberapa jauh atau pendeknya. Nah, dia akan memilih jalur terpendek. Distance Vector terbagi menjadi dua, yaitu Routing Information Protocol atau RIP dan juga Enhanced Interior Gateway Protocol atau EIGRP. RIP merupakan routing yang memilih jalur berdasarkan jarak terdekat ke tujuan. RIP memiliki dua versi pertama dan versi kedua yang merupakan penyempurnaan dari versi pertama. Pada RIP versi 1 dapat menerima routing update dari RIP versi 1 maupun RIP versi 2. Namun dia belum mendukung untuk VLSM. Dan juga pada RIP versi 2 dia mendukung VLSM, tapi dia hanya bisa menerima routing update sesama RIP versi 2 aja. EIGRP merupakan protokol khusus Cisco router, artinya router ini bisa digunakan jika semua proprietornya adalah Cisco.
Selanjutnya terdapat link set. Link set terbagi menjadi dua, yaitu Open Shortest Path First atau OSPF dan juga ada Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. Selanjutnya OSPF. OSPF ini merupakan protokol yang memilih jalur routing menggunakan kondisi link. Nah, OSPF akan memberikan harga dan harga terkecil ini akan menjadi acuan untuk menentukan jalur rute. Selanjutnya ISIS. ISIS merupakan protokol yang menggunakan algoritma Dijkstra. Konsep area ISIS juga terdapat pada OSPF, namun ada area pada ISIS yang berbeda. Selanjutnya, Exterior Gateway Protocol atau EGP, yaitu digunakan untuk menghubungkan router-router yang memiliki nomor AS berbeda. Contoh dari EGP ini adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Sekian pemaparan dari kelompok 7. Mohon maaf jika terdapat salah kata dan juga informasi yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.